Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri pada Selasa 14 November lalu benar-benar membuat publik mengelus dada. 3 minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM atau Harun Masiku, ungkap Firly. Aneh tapi nyata, tapi begitulah adanya. Harun yang telah menjadi buronan KPK sejak 29 Januari 2020 baru mau dicari pada akhir Oktober 2023, hampir 4 tahun berselang. Harun Masiku yang merupakan politisi PDIP merupakan buron atas kasus dugaan suap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut sejak 2020, namun hingga saat ini tak kunjung ditangkap. Entah apa yang dilakukan KPK selama 3 tahun lebih sehingga baru mengeluarkan surat penangkapan dan pencarian Harun. Kesabaran masyarakat yang sudah tipis kembali diuji KPK. Diduga kuat, pernyataan Firly itu erat kaitannya dengan kasus dugaan pemerasan yang tengah menjeratnya dan kini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Kasusnya pun sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. 2 rumah yang kerap disinggahi Firly juga sudah digeledah polisi. Sudah 2 kali Firly tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda. Jika panggilan ketiga tak dipenuhi, KUHAP memerintahkan dihadirkan dengan paksa. Alangkah memalukannya jika ketua lembaga anti rasuah sampai dijemput paksa oleh polisi. Kewibawaan KPK menjadi pertaruhannya. Mudah ditebak, sebagaimana disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Pernyataan Firly sudah menaikkan surat penangkapan dan pencarian Harun Masiku sebagai upaya pengalihan isu atas dugaan pemerasannya terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ditangkapnya Harun akan menjadi barter oleh Firly untuk menjaga namanya agar tetap bersih. Tak perlu koar-koar pun, sejatinya sudah menjadi tugas lembaga yang dipimpin Firly untuk menangkap Harun karena sudah berstatus tersangka sejak 2020. Jika berhasil ditangkap, itu pun bukan menjadi sebuah prestasi karena yang ditangkap bukan orang yang berkuasa, hanya seseorang yang kebetulan kaya raya sehingga bisa menyuap anggota KPU. Karena itu, sebaiknya Firly stop berretorika dengan menyebut lembaganya telah banting tulang mencari Harun Masiku. Kabar penangkapan, itu yang sesungguhnya ditunggu masyarakat. Perihal dugaan pemerasan yang tengah membelitnya, itu urusan lain. Sebagai purnawirawan polisi berpangkat komisaris jenderal, Firly tentu paham bagaimana hukum berproses. Jika merasa tak bersalah, tinggal penuhi panggilan polisi dan buktikan dirinya tak pernah memeras. Sederhana sekali. Pengumuman telat rencana menangkap Harun Masiku dan dugaan pemerasan oleh Firly sungguh telah menguras energi negara ini. Belum lagi jika ditambah dengan sanksi Dewan Pengawas KPK yang pada 2020 silam lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Ia mendapat teguran tertulis karena menerima fasilitas helikopter dari sebuah perusahaan swasta untuk keperluan ziarah ke makam keluarga. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2023 yang memperpanjang masa jabatan anggota KPK menjadi 5 tahun, Firly masih menjabat sebagai Ketua KPK hingga Desember 2024. Masih ada waktu setahun. Sayang sekali jika lembaga yang merupakan amanat reformasi itu harus dipimpin oleh sosok yang sering menimbulkan kontroversi, bahkan pelanggar kode etik. Masyarakat jangan terlalu sering disuguhkan tontonan yang tak bermutu, bikin mual nantinya. Mundurnya Lili Pintauli Siregar pada 2022 lalu dari kursi pimpinan KPK dapat menjadi contoh yang baik bagi Firly untuk ditiru. Ketimbang bolak-balik mesti menjalani sidang etik Dewan Pengawas KPK karena perilakunya, Lili memilih mundur dari jabatan untuk menjaga kehormatannya dari rasa malu. Firly mencoba menekan Polda Metro Jaya yang memeriksanya dalam kasus pemerasan dengan melemparkan pernyataan bahwa ex-deputi penindakan dan eksekusi KPK yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya Irjen tak memproses aduan masyarakat ke lembaga anti rasuah. Pengaduan itu terkait dengan penyelewengan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian pada 2021. Sungguh, sikap yang tak elok dari seorang punggawa pemberantasan korupsi dengan memainkan politik sandera. Hadapi saja pemeriksaan di Polda Metro Jaya secara jantan. Kalau Anda bersih,
Kenapa risih diperiksa Korps Bayangkara? Sudahlah Firly. Hah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.